Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Sekolah SDN 1 Pelatarjo tentu saja sangat mendukung kegiatan diseminasi pada kegiatan siang hari ini, kegiatan budaya positif CGP Angkatan 9 yang harapan kita bersama dapat berdampak positif bagi siswa-siswi di SDN Pelatarjo untuk selalu membiasakan karakter yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya terhormat Bapak Srianto SPD MPD selaku Kepala SDN 1 Pelatarjo. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan dari SDN 1 Pelatarjo. Sebelumnya, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi atau pembebasan modul 1.4 budaya positif, yang merupakan salah satu program aksi nyata guru penggerak angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya, saya Rila Pangesti mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena pada siang hari ini bisa mengikuti dan bisa memenuhi undangan yang saya sampaikan. Mohon izin Bapak Srianto SPD MPD dan Bapak Ibu Guru, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang budaya positif yang berkaitan dengan aksi nyata di program guru penggerak angkatan 9. Namun untuk sebelum memulai materi yang saya sampaikan, tentunya marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya menyampaikan materi tentang budaya positif yang nantinya akan bermanfaat sekali khususnya bagi kita sebagai seorang pendidik dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peserta didik. Untuk topik dalam eksplorasi konsep, yang pertama nanti kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita tahu di depan tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 kata yang disebut dengan budaya positif. Kita tahu bahwa budaya itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian positif itu adalah suatu kegiatan yang menuju ke nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang sifatnya positif, yang bermanfaat bagi individu maupun orang lain. Di sini bisa dikatakan bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai yang positif atau pembiasaan yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini, pembiasaan ini tidak hanya ada di dalam kelas, tetapi pembiasaan ini bisa dilakukan melalui program-program sekolah. Kalau di SDN 1 Pelatarjo tentu sudah kita tahu bahwa pembiasaan itu sudah terlaksana dengan baik. Maka dengan adanya pengembangan kegiatan
kegiatan pembiasaan yang sudah terrealisasi dengan rutin, maka tinggal kitalah untuk meningkatkan kembali pembiasaan untuk menjadi lebih baik, atau kita bisa menambah pembiasaan-pembiasaan baik lainnya demi untuk membangun karakter yang positif peserta didik. Kemudian di sini ada sebuah percobaan. Bapak Ibu mungkin bisa mempraktekkan. Di sini saya cantumkan bahwa kegiatan mengepal tangan, kegiatan mengepal tangan. Di sini ada A dan B. A ini adalah Anda itu kita. Kemudian dan B itu adalah teman kita. Di sini diminta untuk menyobek secari kertas kecil, tapi kita tidak usah menyobek kertas. Kita coba kepalkan tangan kita sekuat dengan tenaga kita. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah tangan tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Kemudian ada ilustrasi yang kedua, yaitu teman kita si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita untuk memberikan benda tersebut, dan si B ini berusaha untuk membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang akan dapat membuka kepala tangan kita. Jadi kita membuka kepala, tangan kita mengepal, kemudian ada teman kita yang berusaha untuk membuka kepala tangan kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, sekarang jika kita sudah mempraktekkan pertanyaannya, ini silahkan kita sifatnya diskusi ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada yang sifatnya menggurui, tetapi kita mencoba untuk berdiskusi bersama-sama. Pertanyaan dari kegiatan kepala tangan kita. Yang pertama, apakah Anda dan atau B membuka kepala tangan, dan apa alasannya? Apakah kita akan membuka kepala tangan kita? Kemudian apa alasannya? Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat untuk menjawab nomor 1. Ketika kita mengepalkan tangan kita, kemudian kita sendiri akan membuka kepala tangan kita. Ada yang belum berpendapat? Oke, kita lanjut yang kedua. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Apa alasan Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Jadi meskipun ada teman yang meminta untuk membuka, jadi kita tetap menutup. Ini pendapat yang kedua, kita tetap menutup. Jadi apapun yang dikatakan oleh teman kita tetap akan menutup. Jadi tidak membuka tangan kita. Tentu kita punya alasan tersendiri mengapa kita tidak mau menutup, tidak mau membuka kepala tangan kita. Ini mungkin Bapak Ibu sudah memiliki pandangan di soal nomor 2. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali membuka dan menutup kepala kita sendiri? Apakah orang lain? Apakah diri kita sendiri? Mungkin kalau Bunasi, diri kita sendiri. Oke. Mungkin ada yang berpendapat selain Bunasi, Putri, diri kita sendiri. Oke, nanti jawabannya ada di penjelasannya. Baik, betul dikatakan bahwa kita yang mengontrol diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri, ya kan? Jadi dalam artian jika kita berpendapat bahwa kepala tangan kita yang menutup itu, yang hanya membuka itu ya hanya diri kita sendiri. Jadi itulah yang dinamakan dengan teori kontrol. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Di dalam perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru
Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Ini adalah ilusi kita yang mungkin saya sendiri sampai saat ini juga merasakan ini. 1 dan 2 ini merasakan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita menganggap bahwa apa yang kita sampaikan ke anak itu adalah itu yang positif, itu yang bermanfaat untuk siapa? Ya untuk kamu, seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah sebuah ilusi, entah salah atau benar, tetapi kita pernah merasakan seperti ini, ya kan? Itu namanya teori kontrol atau teori pilihan. Nah, perubahan paradigma stimulus untuk respon atau teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Yang pertama di sini ada 2 tabel. Yang pertama adalah stimulus respon, teori kontrol dan pilihan. Ketika kita mencoba, dan ini sambil merefleksi diri kita sebagai seorang guru, jika kita berpikiran bahwa kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita harus menanamkan teori kontrol dalam diri kita adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dalam artian ini, kita tidak bisa mengubah orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Tetapi, bagaimana caranya kita berpandangan yang berbeda dengan pandangan kita? Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saya rasa jika perilaku buruk itu bukan semuanya itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi teori kontrol yang harus kita terapkan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Memiliki tujuan ini tujuan tidak hanya yang segi positif. Mungkin ada anak yang memiliki kesalahan, tetapi harus kita analisis dulu tujuannya untuk apa. Apakah kita memandang tujuan itu sebenarnya hanya sebagai pelampiasan atau memang ada sebab lain? Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kontrolnya adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kita tidak bisa seperti robot yang harus dikontrol dengan orang lain, harus berpandangan yang sama dengan orang, tidak bisa, karena kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama halnya dengan ini. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, sama halnya ketika pada saat kita mengepalkan tangan tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, tidak sama sekali. Kontrolnya bagaimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ini ada sebuah motivasi ya. Kita selalu sesuatu yang harus kita hadapi itu harus berdasarkan menang dan kalah. Tetapi kita harus bisa mengontrol diri bahwa kita pasti menang. Dengan adanya seperti itu, model berpikir menang dan menang, maka akan memunculkan motivasi diri untuk mengembangkan diri kita bahwa kita mempelajari kelemahan kita adalah sebuah kekuatan. Kemudian berkaitan dengan makna disiplin. Ini kontrol teori kontrol ini juga berpengaruh pada kedisiplinan kita. Disiplin memiliki makna dalam bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai.
atau mencapai sebuah tujuan yang mulia. Jadi masih ada mungkin dari saya sendiri juga seperti itu. Kata disiplin itu mungkin karena takut pada aturan, takut akan pelanggaran dan sebagainya. Tetapi kata disiplin ini belum kita terima dalam keyakinan kita sendiri. Maka dengan adanya keterpaksaan kita harus disiplin, maka akan menimbulkan sebuah ketidaknyamanan. Apalagi ketidaknyamanan pada saat bekerja dan mengajar di sekolah. Kemudian makna disiplin, kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa diperintahkan oleh orang lain. Jadi makna disiplin di sini adalah kita harus memberikan kesadaran dan bisa mampu meyakinkan untuk memerintah diri sendiri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian nilai apa sih yang harus kita hargai? Nilai yang harus kita hargai yang pada saat ini adalah bisa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang tentunya di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentu yang menjadi patokan utama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah nilai-nilai luhur yang kebajikan yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Teori motivasi yang ada 3 ya. Teori yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi belum belum sepenuhnya yakin pada dirinya sendiri. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu masih belum menjadi tujuan disiplin positif, tetapi yang nomor 3 itu sudah menjadi tujuan disiplin positif, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ini tujuan utamanya ini kita untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan dasar manusia untuk yang pertama kasih sayang dan merasa diterima. Ini sama halnya dengan tidak hanya kita, tetapi juga sama dengan peserta didik yang kita ajarkan, bahwa mereka juga membutuhkan sebuah kasih sayang dan merasa ingin diterima sebagai seorang anak didik dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kebebasan, dan yang keempat adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa tanpa dipungkiri kita sangat membutuhkan dari keempat kebutuhan dasar manusia. Sebagai ilustrasi di sini, Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Coba, mungkin ada yang mau berpendapat. Kira-kira jika Bapak Ibu guru menjadi seorang Ibu Ani, mungkin bisa disampaikan pendapat dari Ibu Ulfa. Baik, di sini
ada Ibu Ani. Terima kasih Bu Ella atas kesempatannya. Di sini ada Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, dan mempunyai salah satu murid yang bernama Agus, yang beberapa temannya mengeluhkan bahwa Agus ini seringkali meminta bekal makan siang. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba menjawab. Jika saya menjadi Ibu Ani, yang pertama kali saya lakukan adalah mencari tahu kenapa Agus ini tadi melakukan hal seperti itu. Jadi mengungkap alasannya apa yang menjadi alasan kamu mengapa melakukan hal itu, yang tentunya berhubungan dengan kelima kebutuhan dasar manusia. Kalau di sini saya melihatnya lebih ke belonging, seperti rasa ingin kasih sayang, karena kelihatannya Agus ini seperti kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi Agus seperti meminta bekal makan siang. Jadi kalau di rumah kan biasanya kalau orang tuanya perhatian itu anak-anak diberi bekal sampai selesai jam pelajaran. Tetapi mungkin Agus ini tadi karena kurang perhatian sehingga mengganggu beberapa anak dengan cara meminta bekal makan siang. Setelah saya mengetahui alasannya, saya akan menawarkan beberapa solusi ke Agus yang mungkin bisa menyelesaikan masalahnya, atau bahkan saya dengan murid saya akan mencari beberapa solusi yang sekiranya itu membuat Agus ini bisa memperbaiki keadaannya. Jadi tidak serta-merta menyalahkan anak, tetapi kita cari solusi bersama-sama dengan anak. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Ulfa. Ya, mungkin saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Bu Ulfa. Mungkin Bapak Ibu ada yang menanggapi? Belum? Baik. Jadi untuk situasi yang seperti ini, mungkin langkah pertama kita akan menanyakan tentang perilaku yang dilakukan oleh si Agus ini. Jadi kita sifatnya tidak menjudge atau memaksa anak untuk mengakui sesuatu, namun kita intinya dari hati ke hati menanyakan si Agus mengapa dia itu harus melakukan hal seperti itu. Kemudian sampai kita menggali alasan apa yang menjadi Agus bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian kita lihat jawabannya. Untuk paparan ilustrasi yang diceritakan dari si Ibu Ani tadi, betul ya, dikatakan bahwa mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, kemudian kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi seperti pelampiasannya. Jadi Agus itu masih kurang dari salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian dia mencoba untuk melampiaskan kepada temannya dengan berperilaku meminta makanan dengan paksa. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, karena apa? Karena mungkin orang tuanya juga tidak memperhatikan dan tidak memberikan bekal kepada si Agus. Maka kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus ini senang temannya memperhatikan dia. Jadi dia itu, kalau saya mau menjadi teman itu karena saya ingin berarti memperhatikan saya. Berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ulfa tadi. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah sebuah penguasaan. Jadi
si Agus ini pengen jika teman-temannya itu nurut sama Agus, maka dia itu menjadi seseorang yang berkuasa di kelasnya. Kemudian yang keempat, jika dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakannya ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, maka kebutuhannya yang ingin dia penuhi adalah sebuah kebebasan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah sebuah kesenangan. Jadi jawaban anak itu tidak bisa kita pastikan, tetapi kita harus bisa menganalisis tentang kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak. Nah, di sini peran kita sebagai seorang guru ini juga berkaitan dengan yang kasusnya si Agus tadi ya, bahwa di dalam teori kontrol guru ini ada 5 posisi. Kira-kira nanti kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Ada di kolom identitas gagal, yaitu kontrol dari luar, menghindari sebuah hukuman. Ini adalah tipe guru yang penghukum, membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini ada kolom motivasinya. Guru membuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah sebuah penghukum. Kemudian nanti hasilnya si anak ini nanti akan menjadi anak yang memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid akan membalikkan, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Jadi kita hanya mengabaikan. Kemudian dampaknya bagi murid ini akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah kontrol guru sebagai seorang penghukum. Kemudian ada yang kedua yaitu tipenya membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya saya ini. Ini benar, saya mendapatkan materi ini langsung merefleksi saya sendiri. Saya itu membuat orang bersalah. Oke, yang pertama ini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti itu. Nanti kalau kamu seperti ini, nanti dampaknya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ibu kecewa sekali sama kamu karena kemarin kita sudah sepakat seperti ini, kok kamu seperti ini ya. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru akan berkata, nah ini, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian hasilnya nanti akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, ini hasilnya. Kemudian untuk kaitannya dengan dunia berkualitas, nanti murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya. Kemudian dampak pada murid merasa rendah diri. Ini yang paling bahaya. Karena merasa rendah diri, disalahkan terus, saya kok merasa bersalah sama bu guru, pak guru, maka saya segala sesuatu dia akan merasa rendah diri. Kemudian ini agak ke yang baik-baik. Identitas kontrol guru sebagai seorang teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak ibu pernah bantu. Jadi kayak seolah-olah, ayolah ini demi ibu loh, ini demi sekolah loh. Biasanya yang ini apa ibu. Kemudian hasilnya ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Itu murid berkata seperti itu. Kemudian dampak bagi muridnya lemah, tidak mandiri dan selalu bergantung pada guru.
Saya tuh seperti teman sama Putri seperti itu. Maka ya apa-apa Putri dikit-dikit mau ke belakang izin Putri boleh ke belakang dan sebagainya seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang sebagai pemantau. Sebagai pemantau yaitu guru berbuat menghitung dan mengukur. Jadi hanya sebatas memantau. Kemudian guru berkata apa peraturannya, kemudian apa kesepakatannya. Nah seperti itu hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata seperti ini, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ini seperti ada sebuah penghargaan. Saya akan taat kepada aturan jika saya mendapatkan sebuah penghargaan. Kemudian dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini yang paling baik adalah ini, posisi kontrol diri sebagai seorang manajer. Yang pertama, guru dapat berbuat mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki diri kita atau memperbaiki keadaan. Dampak bagi murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah posisi manajer, ini adalah posisi yang paling baik untuk guru. Tapi kita harus benar-benar bisa belajar untuk menyikapi teori ini. Baik, ini ya contohnya pernyataan-pernyataan sekaligus ini sebagai 5 posisi kontrol guru. Misalnya pernyataannya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti merasa membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini seorang penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, bla 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 bla. Ini sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah seorang pemantau. Bagaimana kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah seorang manajer dan kamu selalu yang paling terakhir. Kamu lagi yang bertingkah hari ini. Kemarin kamu, sekarang kamu. Nah, ini adalah seorang penghukum. Nah, kemudian untuk membentuk anak-anak yang berkualitas dengan karakter yang baik, maka kita perlu adanya sebuah peraturan kelas. Ini adalah sebuah kunci ya. Sebuah kunci bagaimana cara kita untuk menjadi seorang guru yang manajer itu tadi. Kita berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas tentunya kita semua sudah memiliki tata tertib di kelasnya masing-masing. Tentunya sudah nih. Nah, peraturan kelas itu nanti kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti jika sudah tercipta dengan secara rutin dilakukan dan diyakini oleh seluruh kelas, baik guru maupun siswa, nanti akan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini nanti maka lama-kelamaan akan berkembang menjadi sebuah budaya positif. Jadi alurnya seperti ini ya Bapak Ibu. Di manajer ketika kita akan mencapai sebuah guru yang dengan posisi manajer ini, dari peraturan kelas dulu kita sudah punya, kemudian kita buat keyakinan kelas, kemudian kita dukung, kita dorong, kita pantau menjadi lingkungan yang positif, dan akhirnya akan menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, kita mau mempelajari tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Yang jelas, intinya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang tertera dalam profil pelajar
sila. Nah, pembentukan karakter ini, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, tentunya keyakinan kelas itu harus kita jelaskan dulu kepada siswa. Oh, keyakinan kelas ini nanti pernyataan yang timbul dari diri siswa sendiri dengan tujuan masing-masing siswa sendiri. Kemudian biasanya kalau anak-anak SD itu misalnya sebagai contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh menyalahkan bahwa anak menuliskan peraturan pernyataan seperti itu. Setelah semuanya nanti membuat sebuah pernyataan, maka kita akan mengubah secara bersamaan kalimat pernyataan menjadi kalimat yang positif. Sebagai contohnya, jika tadi ada pertanyaan tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Dengan menghilangkan kata tidak boleh menjadi kalimat yang positif. Misalnya, tidak boleh mengejek teman, misalnya seperti itu. Maka kita ubah menjadi kalimat yang positif dengan menghargai teman seperti itu, atau menghormati teman seperti itu. Itu sudah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini ya contohnya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini masih peraturan nih. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah menjaga keselamatan, menghargai orang, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, menggunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keyakinan kelas yang menuju di keselamatan dan keamanan. Jadi dengan dilarang, tidak boleh menggunakan yang sifatnya memerintah seperti itu, maka kita bisa membuat menjadi kalimat yang positif. Nah, lalu dengan berkaitan dengan keyakinan kelas yang kita buat, lalu bagaimana hubungannya dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini digunakan pada siswa yang melanggar keyakinan kelas. Jadi tindakan kita untuk menindaklanjuti siswa yang melanggar dan kita rasa melanggar kesepakatan kelas, maka solusinya adalah ini. Kita menggunakan prinsip segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 nih, menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Oke, mungkin kalau saya menjelaskan ini akan lebih bingung ya. Kita langsung ke contoh saja. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yang pertama kita ke tahap menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, jadi kita menyadarkan dari hati ke hati. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah merasakan sebuah kesalahan. Kemudian pasti dengan adanya kesalahan ini kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian
Bapak Ibu guru tidak akan tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah menvalidasi kebutuhan, yaitu membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kebutuhan dasar seperti kasih sayang dan lain-lain tadi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian contoh dari sebuah kalimatnya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah seputar kita menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak. Nah, setelah kita menvalidasi, menstabilkan, kemudian kita langsung menanyakan sebuah keyakinan. Mungkin di tahap yang pertama, yang kedua mungkin kita pancing seperti itu, anak akan otomatis bercerita tentang apa yang permasalahan yang dialaminya. Maka langkah yang terakhir kita akan menanyakan sebuah keyakinan yang sudah kita sepakati tadi di kelas, yang kita ubah menjadi kalimat positifnya yang tadi. Nah, maka kita tanyakan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi pada intinya di segitiga restitusi itu kita tidak akan memberikan sebuah solusi kepada siswa. Kita tidak akan menebak apa kesalahan dari siswa, tetapi kita hanya sebagai memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita timbulkan untuk anak bercerita, dan kemudian anak bisa dengan menanyakan keyakinan kelas, anak bisa mencari solusi dari permasalahan yang ia hadapi sendiri. Kemudian nanti akan dilakukan intervensi 30 detik dari beberapa pertanyaan kepada siswa, sehingga anak bisa menyadari kesalahan serta dapat mengetahui bagaimana cara ia memperbaiki diri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan budaya positif. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga sedikit ilmu bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya tanggapan atau mungkin tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Kepada beliau Bapak Srianto, saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi kaitan dengan materi pada kesempatan siang hari ini, yaitu materi kaitan dengan budaya positif. Untuk itu, kaitan dengan budaya pembiasaan hal-hal yang positif ini
Mari kita bersama-sama kita giatkan kembali sehingga budaya positif pada anak-anak ini nanti anak-anak dapat berperilaku yang baik sehingga nanti memiliki etika yang baik, bermoral serta memiliki tanggung jawab. Tentu saja berperilaku baik ini akan meningkatkan disiplin positif kepada anak-anak didik nanti kedepannya akan menjadi anak yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Demikian tanggapan dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Sianto selaku Kepala SDN 1 Patarjo. Mungkin berhubung ini waktunya sudah siang, nanti untuk insya Allah nanti kita bisa sharing atau diskusi di dalam ruang yang lain. Untuk itu kegiatan diseminasi marilah kita tutup dengan berdoa bersama untuk mengakhirinya. Untuk doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mohon maaf Bapak Ibu Guru, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nana, bagaimana kabar kalian hari ini? Ternyata kalian masih semangat ya. Oke, anak-anak, untuk agenda kita hari ini adalah kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Tapi sebelumnya, apakah ada anak-anak yang sudah mendengar tentang kesepakatan kelas? Belum ya? Nah, coba sebelum kita kesepakatan kelas, tentu sebelumnya kalian sudah mengenal yang namanya tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Siapa yang sudah pernah membaca? Tata tertibnya ada di situ tuh, tata tertib kelas. Berarti belum pernah dibaca. Ayo, siapa yang sudah membaca? Tentunya semuanya sudah membaca ya. Nah, tata tertib, contoh dari tata tertib salah satunya apa coba? Apa? Ya, buang sampah pada tempatnya. Buang sampah. Kemudian tidak membuli. Bersikap sopan, ya itu adalah tata tertib yang ada di sekelas kita. Kemudian kalau di sekolah
menggunakan pakaian seragam dengan lengkap dan sebagainya. Itu adalah tata tertib. Nah, berbeda atau sama dengan kesepakatan kelas? Itu agak sedikit berbeda ya, karena kesepakatan kelas itu timbul dari sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti yang akan kalian buat sendiri. Jadi kalian yang akan membuatnya sesuai dengan hati nuraninya kalian sendiri. Nah, seperti contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah sebuah kesepakatan kelas. Nah, setelah itu nanti kita akan mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Bagaimana kalimat yang positifnya? Berarti harus menjaga kebersihan kelas. Nah, dengan adanya kesepakatan menjaga kebersihan, maka akan timbul dari hati nurani kalian masing-masing sikap tanggung jawab secara konsisten, karena kita sudah menyepakati apa yang menjadi kesepakatan kelas. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membuat kesepakatan kelas dan mengubah ke kalimat positif, sekaligus nanti kita akan menemukan salah satu tujuan yang sama melalui kesepakatan kelas. Anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Jika tidak ditanyakan, Neni nanti akan Bu Guru berikan kertas kecil, nanti silahkan ditulis 2 pernyataan kesepakatan kelas. Apakah ada yang sudah selesai? Jika sudah selesai, ayo kita tempel di kotak kertas yang paling kanan. Ya. Ayo satu-satu kita tempelkan. Ya, satu-satu. Bawahnya enggak apa-apa. Baik, kita lihat ya. Yang pertama ini tidak boleh berkata kotor. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Coba siapa yang akan membacakan kesepakatan dari temanmu? Angkat tangan ke depan. Ayo, silakan. Iya, boleh. Ya. Dibaca ya. Salah satu atau salah 2 ini udah dibaca sama guru. Ya. Yang lain. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak memilih milik teman saat bermain. Oke. Terus ada lagi yang mau baca? Ya, Kainata. Pilih salah satu. Pertama, tidak boleh ramai di kelas. Dua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, boleh. Lanjut ya, siapa lagi? Satu lagi ya. Bisa? Silakan. Ya. Tidak boleh memukul orang. Ya, tadi ada yang masih kurang, pena belum ditempel. Silakan ditempel dulu. Oke. Anak-anak, ini sudah ya kesepakatannya. Kemudian ada nata, tidak berantem sesama teman, tidak mengejek agama orang lain, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berkata kotor. Nah, anak-anakku semuanya, terima kasih kalian sudah membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya kalian kan masih ingat kalimat apa yang kalian tulis tadi, ya kan? Nah, silakan mari kita coba kita ubah menjadi sebuah kalimat yang positif seperti yang Ibu contohkan tadi. Kira-kira sudah paham? Nah, silakan setelah guru berikan kertasnya kalian
yang sudah kamu tulis tadi. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengubah kesepakatan menjadi kalimat yang positif? Sudah, jika sudah, satu-satu silahkan ditempel di bagian kotak yang sebelah kiri. Satu-satu, tidak boleh berebut ya. Sudah? Sudah? Baik, jika sudah, kita analisis. Siapa yang mau membantu Bu Guru di depan? Latifah? Ya, silakan maju ke depan. Oke, nanti Bu Guru akan bacakan. Nanti jika sudah disepakati, maka akan dicetak oleh Latifah. Oke, yang pertama, kamu menghadapkan ke sana. Sopan santun saat berbicara, membuang sampah di tempatnya. Apakah disepakati anak-anak? Sepakat. Sepakat? Sepakat, silakan dicetak. Oke, lanjut. Menjaga kerukunan dan menghargai agama orang lain. Ya. Sepakat? Sepakat. Menghargai sesama teman dan menjaga kebersihan kelas. Sepakat. Lanjut. Bersikap rukun sesama teman. Sepakat tidak? Sepakat. Bersikap tenang saat di kelas. Sepakat lagi. Menghargai sesama teman, menjaga keamanan kelas. Sepakat. Lanjut, dibaca Latifah. Menghormati teman, menghormati sesama teman. Sepakat. Sepakat. Oke, ya pelan biar suaranya didengar oleh teman-teman ya. Yuk, lanjut. Mengamati peraturan sekolah, menjaga keamanan kelas. Sepakat. Lanjut. Ada lagi? Yuk. Masih dua. Menghargai dan selalu rukun sesama teman. Oke, menghargai dan rukun sesama teman. Sepakat. Kemudian Menjaga keamanan kelas dan menjaga kelas. keamanan kelas dan menjaga kelas. Sepakat. Oke, baik. Terima kasih Latifah yang sudah membantu Bu Guru. Silakan kembali ke tempat. Anak-anakku semuanya, terima kasih kalian sudah membuat kesepakatan kelas dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membentuk menandatangani, bukan menandatangani ya, cap ya. Nanti silakan jempol sebelah kiri ya. Nanti akan kita nomor 1 sesuai nomor absen, ada cap jempol, kemudian di bawahnya ditulis nama
Yang terakhir Bu Guru ya. Oke, Bu Guru boleh pinjam pulpennya? Ya, baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyepakati kesepakatan kelas yang kita sepakati hari ini. Nanti ini menjadi bukti kalian bahwa nanti kita mulai saat ini harus bersepakat dengan satu tujuan, ya, satu tujuan demi keamanan, kerukunan dan kelas kita. Anak-anakku semuanya, Bu Guru yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Guru akhiri. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lila, melalui kesepakatan kelas ini saya menjadi lebih tertib dan lebih tertib menjaga keamanan kelas. Terima kasih Bu Lila. Kami akan menjaga kesepakatan kelas.